Baik, terima kasih Bunda Nunung. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkah kudrah dan iradahnya kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankannya karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dirutinkan walaupun hanya sebentar ya, walaupun hanya sedikit, kita melakukannya ya, hanya sebentar, kemudian hanya hal-hal kecil yang kita bahas. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semakin hari akidah kita semakin kuat, ibadah kita semakin benar ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Karena amal solih itu akan menjadi sebuah amal solih ketika syaratnya dua ya, dilakukan betul-betul karena Allah dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas amalan harian kita ya, diantaranya bagaimana zikir sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ini hal sepele, tetapi tiap hari ya kita lakukan. Barangkali kita belum melaksanakan ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahwa di sini tentang doa ya dan zikir sebelum kita tidur. Nah, di sini kita dianjurkan ya, sebelum kita menikmati salah satu nikmat ya, karunia dari Allah, yaitu tidur dengan nyenyak ya. Nah, di sini ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk bagaimana bacaannya, zikirnya seperti apa. Walaupun kita misalnya belum semuanya mengamalkan, minimalnya malayudrokukuluh layutrokukuluh gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengamalkan keseluruhan, jangan meninggalkan keseluruhannya misalnya. Nah, apa yang bisa kita baca, kita renungi setiap zikir dan bacaan sebelum tidur. Di buku ini bahwa bagaimana ya pengamalan dari zikirnya. Nah, walaupun di sini hadisnya ya, sebagian besar di sini hadisnya sahih, nah ya, tetapi ada beberapa yang statusnya dhaif atau lemah. Nah, tetapi untuk masalah misalnya untuk masalah adab atau akhlak atau tentang kelembutan hati, nah walaupun hadisnya dhaif atau lemah, ini selama ya tidak berkaitan dengan hukum ahkam misalnya yang melibatkan halal haram, maka kalau boleh kita ya mengamalkannya selama kita tidak menyandarkan bahwa itu dari hadis Nabi. Nah, di sini sudah itu ya, bahwa bagaimana Rasulullah mencontohkan amalan dan zikir sebelum tidur itu, dan juga dari para salafus salih ya, para sahabat-sahabat yang solih bagaimana mencontohkan. Nah, di sini yang pertama adalah amalan dan zikir sebelum tidur. Berwudu dengan sempurna. Nah, jadi kalau kita belum konsisten ya, kalau kita misalnya belum konsisten, mudah-mudahan setelah mempelajari buku ringkas ini ya tentang amalan zikir sebelum tidur, berwudu dengan sempurna ya,
hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iza apabila ataita kamu mendatangi maudaja aka ya, tempat tidurmu, maka fatawaddo, maka berwuduklah wudu akalis sholah, seperti kamu berwudu untuk sholat. Jadi sebelum tidur diupayakan berwudu sempurna seperti kita mau sholat. Nah kemudian setelah berwudu, kemudian kita ya sudah di tempat atau di kasur, maka berbaring ke sebelah kanan. Nah jadi ke sebelah kanan ya, ini hadisnya riwayat Bukhari. Iza ataita madja'aka, apabila kamu datang ke tempat tidurmu, fatawaddo wudu akalis sholah, maka berwuduklah sebagaimana wudu untuk sholat. Summa taji ala syiqqikal aiman, kemudian berbalinglah di atas bagian kananmu. Jadi disunahkan tidur itu ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah kemudian setelah berwudu, kemudian berbaring ke sebelah kanan, meletakkan tangan di bawah pipi. Di tangan ya disimpan di bawah pipi. Menurut seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah al-Yaman ya, beliau meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keadaannya idza akhadha madja'ahu, apabila beliau ya ketika ingin tidur, minal lail, di waktu malam, wada'a yadahu, maka meletakkan tangannya tahta khaddihi, di bawah pipinya. Di ke sebelah kanan tangannya ya diletakkan di bawah pipi. Nah kemudian ini ya tentu saja kita sudah sering baca ya, Bismika Allahumma ahya amutu wa ahya. Ini yang sahihnya seperti ini ya. Bismika, dengan namamu, Allahumma ya Allah, amut, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Kemudian sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ya kepada Siti Fatimah ya, ketika Siti Fatimah karena menumbuk gandum ya, bekerja keras sehingga tangannya itu sampai itu ya keserak lah mensundam. Nah kemudian ketika mengadu kepada Rasulullah ingin diberikan seorang khadimah, pembantu, maka Rasulullah menunjukkan ada yang lebih itu dari pembantu, yaitu membaca ini ya, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nah mudah-mudahan ini sudah istiqomah ya, baca subhanallah 33 kali ya, subhanallah subhanallah subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Jadi setelah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian beliau membaca ini ya, Bismika, dengan namamu, Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu janbi, aku meletakkan lambung tubuhku, wabika arfa'uhu, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Nah ini ya, jika engkau menahan jiwaku ya, jadi pasrah sama Allah. Jika engkau menahan jiwaku atau mematikannya, in masakta nafsi farhamha. Jadi ketika engkau menahan ya, kan ada yang dicabut nyawa dalam kondisi tidur ya, bangun itu sudah tidak ada nyawanya. Nah maka kita bertawakal ya dengan membaca doa, in masakta nafsi, jika engkau menahan jiwaku ya, mematikannya, farhamha, maka rahmatilah dia, wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya ya, maksudnya masih memberikan nyawa, fahfadha, maka peliharalah, bima tahfadu bihi sholihin ya, maka pelihara dengan apa yang kau pelihara dengannya hamba-hamba yang solih. Jadi kalau dihidupkan maka dijaga ya untuk senantiasa dalam keadaan solih. Tapi ketika dicabut nyawa ya dalam keadaan tidur, maka diberikan rahmat, mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasa ya, baca 3 surah ini ya. Sebelum baca 3 surah ini
dan meniupkan ya di kedua telapak tangan yang kemudian disapu dan menyentuh seluruh badan sebanyak 3 kali. Nah, jadi baca 3 surah ini, kemudian setelah baca ya ditiupkan gitu ya, ditiup kedua tangan, kemudian disapukan dan ke seluruh tubuh ya sebanyak 3 kali. Nah, ini ritual kita ya sebelum tidur. Nah, diantaranya Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ini adalah bentuk ketauhidan kita kepada Allah, meyakini Allah itu adalah Esa, Allah itu tempat bergantung, bahwa tidak beranak dan tidak boleh beranakan, dan tidak ada seorang pun yang menandingi Allah. Kita juga berlindung ya dengan surah Al-Falaq, berlindung kepada Tuhan ya yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam ya, karena di waktu malam itu memang banyak kejahatan muncul itu di waktu malam ya. Kita berlindung dari kejahatan malam, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir ya. Ada yang hasud misalnya, wanita tukang sihir. Kemudian kita juga ya berlindung dari kejahatan orang yang dengki ya. Nah, itu mohon sama Allah, kemudian memohon perlindungan kepada Allah ya yang merupakan Tuhannya manusia, sembahan manusia, meminta perlindungan dari kejahatan bisikan setan ya yang terus ya, membisiki kita misalnya dari hal-hal yang buruk, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kita memohon perlindungan. Nah, makanya sebelum tidur itu betul-betul hal-hal negatif itu dibuang ya. Nah, ini dengan surah-surah ini kalau kita betul-betul mentadaburi ya, bukan hanya sekedar lisan saja yang baca, tetapi harus betul-betul ditadaburi ya Allah, memohon perlindungan gitu ya dari setan yang terus-menerus misalnya membisikkan hal-hal buruk. Nah, ini maka ketika sebelum tidur itu kita plong ya, kita ikhlaskan, berbagai kesedihan juga dibuang jauh-jauh ya, kemudian berbagai penyakit-penyakit hati, hasud dan lain sebagainya itu dibuang semuanya. Dan kemudian membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak mampu semuanya, silahkan saja dipilah-pilih ya, misalnya hari Senin nih mau bacaannya sampai sini, kecuali yang pokok-pokok mungkin itu dibaca ya. Hari Selasa nih mau ini, hari Rabu misalnya ya. Nah, ini bagusnya seperti itu, variasi, supaya intinya kita mentadaburi apa yang kita baca. Ini ya, bahwa amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini kan sangat bagus ya maknanya. Memohon kan hadis surah Al-Baqarah ayat terakhir ya, dua ayat terakhir ini memohon ya, memohon perlindungan dan mengikrarkan bahwa kita mengimani ya. Kemudian di sini bahwa diantaranya meminta doa ya, bahwa doanya itu ini ya, bahwa Robbana, nah ini meminta sama Allah ya, bahwa la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tidak ada yang Allah itu tidak akan membebani kecuali sesuai kemampuan ya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, bagi dia akan mendapatkan kebaikan sesuai apa yang diusahakan dan akan mendapatkan keburukan sesuai apa yang diusahakan. Nah, ini doanya sangat bagus. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah kami janganlah engkau menyiksa kami, innasina ketika kami lupa, au akhtona ketika kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jadi memohon ya kepada Allah untuk jangan membebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada min qablina, orang yang sebelum kami. Nah, bahwa di sini doanya sangat bagus sekali ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah membebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Wa'fu anna, dan ampuni kami ya, waghfir lana ya, warhamna, dan berikanlah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah Allah yang maha pelindung. Fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolong kami dari orang-orang kafir. Ini sangat bagus doa-doanya ya.
Nah, sehingga kita menghayati setiap apa yang kita baca ya. Kemudian surah Al-Isra. Nah, di sini tidak dimunculkan karena terlalu panjang ya, karena ini buku saku kan untuk sebelum tidur. Baca surah Al-Isra ya dan surah Az-Zumar. Nah, ini hadis riwayatnya dari At-Tirmizi. Kemudian baca ayat kursi ya. Ayat kursi ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Nah, ini sangat dalam maknanya bentuk ketauhidan kita. Ya Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Engkau, Al-Hayyu, Engkau yang maha hidup ya, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Engkau itu tidak akan diliputi apa, bahwa Allah itu tidak akan mengantuk ya, tidak akan tidur. Lahu ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, ini bahwa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, bahwa kita itu seolah-olah kita itu sedang berinteraksi dengan Allah kan di zikir itu, bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah gitu ya. Nah, bahwa Allah itu tahu. Nah, ketika ada sesuatu ya, misalnya yang akan jahat kepada kita, bahwa kita mohon perlindungan ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada yang bisa menolong memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Bahwa ya'lamu ma baina aydihim, Allah itu tahu apa yang ada di hadapan kita, wa ma khalfahum, apa yang di belakang kita ya, yang akan berbuat jahat atau apa misalnya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, bahwa Allah itu meliputi mana tadi mereka, nah bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, bahwa wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi ya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi, maha besar. Nah, ini bentuk ketauhidan kita kepada Allah ya, bahwa kita mohon perlindungan apapun yang terjadi di hadapan kita, di belakang kita gitu ya, bahwa Allah gitu yang tahu berbagai halnya. Kemudian membaca surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk. Nah, ini bahwa diantaranya membaca surah Al-Mulk itu tidak akan terkena azab kubur. Misalnya sebelum tidur kita membiasakan surah Al-Mulk ya, itu diantara hadisnya tidak akan mendapatkan azab kubur. Kemudian membaca surah-surah yang dimulai dengan yusabbihu atau sabbaha. Nah, surah ini dikenal dengan nama Al-Musabbihat. Misalnya ya di surah Al-Hadid pasti ada yusabbihu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Surah Al-Jumu'ah, At-Taghabun misalnya, pokoknya yang diawali dari yusabbihu atau sabbaha lillah, yang sering disebut al-musabbihat ya, yang diawali dengan yusabbihu atau sabbaha. Nah, ini kemudian baca surah Al-Kafirun ya, menetapkan bahwa ini kita ya tentang ketauhidan kita, bahwa orang kafir akan tetap kafir, kita akan tetap ya ada dalam agama kita. Nah, kemudian seperti biasa, nah ini doa yang lainnya ya. Allahumma ya Allah, khalaqta nafsi, Engkau sudah menciptakan jiwaku, wa anta tawaffaha, dan Engkau yang mematikannya gitu ya. Lakha mamatuha, untukmu hidupnya, untukmu matinya ya, wa mahyaha, dan hidupnya, in ahyaitaha, nah ketika Engkau menghidupkan, fahfadha, maka peliharalah dia, wa in amatha, wa in amtaha, amattaha, wa in amattaha, jika Engkau mematikannya, faghfirlaha, maka ampuni. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku memohon kepadamu sihat afiyah. Nah, ini sihat afiyah yang sehat lahir batinnya ya. Nah, ini doa yang pokoknya kalau dihidupkan maka minta penjagaan dari Allah, kalaupun dimatikan mohon ampun ya. Pokoknya Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku memohon perlindungan, aku memohon kepadamu sehat wal afiat. Kemudian baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian ada juga riwayat yang menyuruh membaca surah Al-Ikhlas ya 100 kali misalnya. Nah, ini bisa nanti dilihat apakah ini kesahihannya seperti apa. Nah, kemudian ini ya baca surah Al-Fatihah, surah yang agung, kemudian Al-Ikhlas ya,
Semuanya ini adalah memohon meyakinkan ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian baca istighfar ya 3 kali, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah, aku mohon kepada Allah al-azim yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah murajaah. Yang maha hidup, al-hayyu maha hidup, al-qayyum ya, yang tidak memerlukan siapa-siapa, yang berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Nah, di sini subhanallah sekali ya, banyak sekali permohonan ya, tawakal kepada Allah. Kemudian membaca ini ya, doanya bagus. Nah, ini jadi sebelum tidur itu memohon ampun ya, bertobat sama Allah, memohon ampun, bertobat, kemudian membaca doa ini, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, kafani, yang mencukupkan untukku, wa awani ya, wa awani, dan melindungiku, wa at'amani, dan yang memberi makan kepadaku, wa saqani, yang memberi minum kepadaku, walladzi mana alayya. Nah, dan kemudian yang Tuhan ya telah memberi anugerah kepadaku, fa'afdola, maka melebihkannya, waladzi a'tani, dan yang memberi kepadaku, fa'ajzalal hamdulillah ala kulli hal, Allahumma rabbi kulli syai'in wa malikah wa ilaha kulla syai'in a'udzubika minan nar. Nah, ini bagus sekali doanya ya. Jadi kita mengakui berbagai nikmat sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah sudah mencukupkan ya untuk kita, memberikan kecukupan. Wa awani, memberikan perlindungan, sudah memberikan makan, wasakoni, memberikan minum, kemudian memberikan anugerah ya, memberikan anugerah, kemudian fa'afdol ya, melebihkan ya dari orang lain, kemudian a'toni ya, setelah itu memberikan karunia ya, kemudian segala puji hanya bagi Allah. Nah, ini alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan, mau keadaan bahagia, keadaan sedih, sehat ataupun sakit ya. A'udzubika minan nar, aku mohon perlindungan denganmu dari api neraka. Nah, ini bagus sekali ya, pokoknya harus dimaknai, bukan hanya dibaca secara lisan, karena zikir itu ingat, yang namanya zikir itu ingat, harus nyambung ya, ingat itu antara lisan yang mengucapkan, kemudian nyambung dengan hati, dengan pikiran kita, difokuskan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini baca doanya, ini hadis dari riwayat Abu Daud ya. Allah, ya Allah, fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, alimal ghaib wasyahadah, Allah yang tahu perkara gaib dan yang nyata, rabbi kulli syai'in wa malikah, Tuhan setiap sesuatu dan pemiliknya, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi ya bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan setan serta amalan syiriknya gitu ya. Nah, jadi kita memohon perlindungan dulu kepada Allah ya, ketauhidannya terus dikuatkan gitu ya. Memohon perlindungan min syarri nafsi, dari kejahatan diri sendiri ya, wa syarri syaitan, dan dari kejahatan setan dan amalan syiriknya. Nah, kemudian amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kafartu bit tagut, aku mengingkari tagut, Allahu haqqun, bahwa Allah itu benar gitu ya. Allahu haqqun wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada apa-apa yang datang pada waktu malam ya, tawariqil lail, jadi kita mohon perlindungan, berlindung dari apapun yang datang pada waktu malam, illa tariqan, kecuali tariqan ya taruku bi khair, kecuali apa yang datang membawa kebaikan. Jadi memohon perlindungan, karena dalam surah Al-Falaq juga ya, bahwa malam itu memang kejahatan itu banyak yang terjadi di malam hari. Nah, kita memohon perlindungan kecuali apa-apa yang datang membawa kebaikan. Kemudian ini juga sama ya, semakna dengan tadi ya,
bahwa Allahumma, pokoknya intinya di sini memohon kepada Allah ya, Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta arasy yang agung, pencipta kami ya, kita pencipta segala sesuatu. Allah yang menumbuhkan biji dan benih ya, falikul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan biji dan benih, yang menurunkan Taurat, Injil gitu ya. Wa munazzilat Taurah wal Injil wal Furqan, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidum binasiyatih. Nah, jadi aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang engkau miliki jiwanya gitu ya. Wahai Tuhan, engkaulah yang maha awal. Nah, bahwa Allahumma antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal dhahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai' iqdi anna. Nah, ini memohon ya, memohon ini bagus tuh. Iqdi anna. Nah, bahwa selesaikanlah ya, adain tuh memohon hutang dilunaskan sama Allah ya. Iqdi anna dain, ya Allah selesaikan hutang kami, wa aghnina minal faqri, ya Allah kayakan kami dari kefakiran gitu ya. Ini memohon ya, supaya bagi yang punya utang ya. Nah, ini sebelum tidur memohon iqdi anna dain, ya Allah selesaikan hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah, kayakanlah kami dari kefakiran. Nah, kemudian ini juga sama ya, senada pokoknya, memohon kepada Allah yang maha gaib ya, berlindung dari kejahatan diri, dari kejahatan setan, dan berlindung untuk dari kejahatan diriku ya, yang atau membawanya kepada seorang muslim. Nah, ini sering juga kita baca ya di zikir pagi dan zikir petang kita ya. Nah, kemudian baca ini yang pendek juga, Bismika Rabbi wada'tu janbi faghfirli zanbi. Bismika, dengan namamu, Rabbi ya Allah, wada'tu janbi, aku meletakkan lambung tubuhku, faghfirli zanbi, ampuni dosaku. Alhamdulillahilladzi at'amana, ya Allah, memuji Allah dulu ya. Memuji Allah, engkau yang memberikan at'amana, memberikan makanan, wasaqona, memberikan minuman, wakafana, engkau yang sudah mencukupkan kami, wa awana, melindungi kami, fakami man la kafyalahu wala muswai wala muswi ya, muswi, atau ada yang baca maswa ya, ada muswi. Nah, ini memohon ya, bahwa ya Allah engkau yang ngasih makan ya di siang hari, ngasih minum, sudah mencukupkan, memberikan perlindungan, betapa ramai yang tiada yang mencukupkan dan tiada pelindung. Nah, di sini kemudian ini yang sering kita baca, ini udah populer ya, Allahumma aslamtu wajhi, ya Allah aku menyerahkan wajahku ya, aku menyerahkan diriku, ilai kepadamu, wa fawwadtu amri, aku mengembalikan segala urusan, ilai kepadamu, wa alja'tu dhuhri, dan aku menggantungkan harapan kepadamu, raghbatan wa rahbatan, dengan harapan dan ketakutan kepadamu, ilai ya, wa la malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja'a, tidak ada tempat memohon keselamatan, minka ya, kecuali darimu ya, illa ilai, kecuali darimu. Allahumma amantu bi kitabik, ya Allah aku mengimani ya kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan, wa bi nabiyik, dan aku mengimani nabimu, alladzi arsalta, yang engkau turunkan. Nah, ini kalau ini sudah populer ya. Nah, mungkin ini sudah istiqomah dibaca ya. Tinggal misalnya kita memaknai dari setiap huruf, setiap kalimat yang kita baca. Nah, ini sangat bagus sekali ini dibacanya. Ya Allah, aku menyerahkan diri. Jadi sebelum tidur itu pikirannya dikosongkan dulu ya, menyerahkan diri kepadamu ya Allah, mengembalikan semua urusan kepadamu ya Allah, dan menggantungkan rogbatan warohbatan ya, menggantungkan harapan kepadamu, bahwa rogbatan warohbatan, dengan harapan dan ketakutan kepadamu ya, kita menyerahkan. La malja'a, bahwa tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, wala manja'a, tidak bisa ada yang memberikan keselamatan, minka, darimu, ilai kecuali engkau ya Allah. Nah, jadi ini bentuk berbagai kepasrahan yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Allahumma ya Allah qini, lindungi aku,
azabak, dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Nah, jadi memohon ya. Kemudian ini memohon juga, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika biwajhikal karim. Ya Allah, aku berlindung denganmu yang maha mulia, wa kalimatika tamah, dan dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna. Meminta perlindungan apa? Min syarri, ya, dari berbagai kejahatan. Di sini ya, dari kejahatan, ma anta akhidum binasiyati, yang engkau, dari kejahatan sesuatu yang engkau kuasai jiwanya gitu ya. Allahumma anta, bahwa engkau ya Allah yang menghilangkan. Nah, ini hutang dan dosa, hutang senantiasa di itu ya, sebelum tidur itu banyak sekali memohon itu dari hutang, karena memang kita sebagai manusia ya banyak sekali kebutuhan. Nah, ini makanya minta sama Allah, Allahumma ya Allah anta takshiful maghram, ya Allah engkau yang menghilangkan hutang, wal maksam, engkau yang bisa menghilangkan dosa. Nah, ini banyak sekali tadi, Allahumma anta takshiful maghram, ya Allah engkau yang menghilangkan hutang, wal maksam, menghilangkan dosa. Allahumma la yuhzamu jundub, bahwa wahai Allah, Tuhan, tentaramu tidak akan kalah ya, wala yukhlafu wa'duk, bahwa janjimu tidak pernah dimungkiri ya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi subhanaka wa bihamdik, dan tiadalah kejayaan orang yang kaya bermanfaat di sisimu, maha suci dari segala puji hanya untukmu. Ini sangat bagus sekali ya doa-doanya. Nah, ini juga doa yang lainnya. Bismillah wada'tu janbi, dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku. Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Kemudian, dan hinakanlah setan ya, hinakanlah setan yang mengganggu dariku ya. Wa akhsa'i syaitan. Nah, jadi hinakanlah setan, yang setan itu selalu mengganggu gitu ya, dan bebaskan kurunganku, dan jadikan aku golongan orang-orang yang mulia. Allahumma inni a'udzubika minasyarr, aku berlindung kepadamu dari kejahatan ya. Kemudian dari kejahatan, kemudian dari kelaparan yang menjadi teman itu. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai hal ya, dari kejahatan dan dari kelaparan ya, meminta dari al-lu'an wa minal ju', meminta dari rasa lapar. Kemudian ini juga ya, memohon perlindungan, berilah kemaafan di atas berbagai kesilapan ya. Allahumma tazawwaz an sayyiati ya, wa'zurni bi'illati ya, dari berbagai kesilapan. Nah, kemudian ini memohon kesucian hati ya sebelum tidur. Bismika, dengan namamu Allahumma wada'tu janbi, aku meletakkan lambung tubuhku. Nah, tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku ya, memohon kesucian hati dari hal-hal negatif ya, dari hasud kita pada orang lain, dari suudzon kita, dari berbagai rasa dengki kita ya. Tahhir qalbi, ya Allah sucikan, memohon mensucikan hati ya. Kemudian thayyib kasbi, bersihkan hasil usahaku. Ighfir dzanbi, ampuni dosaku. Nah, ini memohon berbagai hal ya, disucikan hati, dibersihkan hasil usaha ya. Thayyib kasbi, dibersihkan, dijauhkan dari hal-hal yang haram gitu ya. Nah, kemudian ini juga sangat populer nih. Mungkin karena masih banyak ya, silahkan saja dibaca, ini terakhir yang saya bacakan ya. Allahumma ya Allah inni a'udzu bimu'afatika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, bimu'afatika, dengan pengampunanmu, min uqubatika, dari hukumanmu. Jadi mohon pengampunan dari hukuman dari Allah, wa a'udzu biridhaka, dan aku berlindung dengan keridhoanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu. Jadi memohon keridhoan Allah, jangan murka gitu ya. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu ya. Allahumma la astati'u tsana'an 'alaika, ya Allah aku tidak mampu untuk benar-benar memujimu, walau harastu ya. Jadi ini bentuk kepasrahan bahwa
aku tidak mampu untuk benar-benar memujimu ya Allah, walaupun aku bersungguh gitu ya, walau walaupun aku bersungguh, walakin anta, tetapi engkau kam asnaita ala nafsik, adalah seperti apa yang kau puji terhadap zatmu. Nah ini masih banyak ya, di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah udah ya sampai sini nih, ini karena ini buku saku kecil ya. Nah ini alhamdulillah marojinya ya dari kitab Bukhari, dari kitab Muslim, dari kitab Abu Daud, At-Tirmizi ya, An-Nasa'i, pokoknya dari imam-imam. Dan insya Allah sebagian besarnya ini adalah sahih, dan ada sebagian kecil yang ketika tentang amaliyah fadailul amal ya, walaupun misalnya hadisnya dhaif, asal tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah untuk renungan kita hari ini, nah jadi sebelum tidur ada ritualnya ya, tadi dari mulai wudhu, kemudian ke sebelah kanan menyimpan tangan ya di bawah pipi, kemudian bacaan-bacaannya bisa kita variasikan ya, atau syukur-syukur kalau misalnya bisa membaca setiap hari semuanya terbaca. Tapi kalau tidak, misalnya kita manage, misalnya hari Senin kita mau dibaca dari mana ke mana, Selasa, Rabu, Kamis. Nah mudah-mudahan sunnah Rasulullah SAW ini bisa kita amalkan ya, walaupun tidak bisa semuanya, minimal kita mengamalkan sebagian yang kita sesuai dengan kemampuan diri kita ya. Nah mungkin hanya itu saja untuk renungan kita hari ini. Mudah-mudahan berbagai hal kita dipenuhi keberkahan ya, menjelang tidur melakukan hal-hal yang disyariatkan, disunahkan. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Fenty kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memang amalan-amalan itu kadang-kadang kita ada yang lupa ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ternyata banyak sekali yang kita belum bisa mengamalkan sepenuhnya ya. Mudah-mudahan dengan sekarang menyimak ilmu-ilmunya, ada tambahan-tambahan lagi ilmu barunya. Terima kasih, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.